Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Antonia Anturimaran. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39, di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37, Kurikulum Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah wajib umum yakni kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan ada dua istilah pendidikan di dalam demi tatanan politik yang ada. Yang pertama, civic education dan citizenship education. Keduanya sama-sama memiliki makna merupakan pendidikan untuk memperkuat karakter warga negara. Yang kedua, civic education, yaitu pendidikan untuk membentuk karakter warga negara yang dilakukan melalui sekolah, sedangkan citizenship education, pendidikan membentuk karakter melalui berbagai jalur dan lembaga seperti keluarga, sekolah, komunitas, media, dan lain sebagainya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk pengembangan individu-individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas politiknya sepanjang komunitas politik itu adalah hasil kesepakatan menurut Felix bagi 2009. Pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu yang wajib di dalam sebuah negara, terlebih negara demokrasi, sebagaimana disampaikan International Communication of Jurists, bahwa salah satu syarat dasar pemerintah yang demokrasi di bawah rule of law adalah adanya pendidikan kewarganegaraan menurut Miriam Budiarjo 2008. Kenapa kewarganegaraan itu penting bagi kita? Karena tugas dari dasar pendidikan adalah menyiapkan generasi muda untuk mengembang tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Alasan utama pembentukan sistem pendidikan nasional adalah kebutuhan untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab. Pendidikan nasional pada dasarnya adalah pendidikan untuk membentuk warga negara. Pendidikan kewarganegaraan menurut Gusolin 2000 yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peran warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan pengetahuan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Menurut Supriya 2012, pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal sebagai program pendidikan untuk pembangunan karakter warga negara. Yang berikut tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, supaya warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dewasa ini. Yang kedua, warga memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap perdebatan serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nasib kehidupan. Yang ketiga, warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, fungsi pokok.
Fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai pendidikan kebangsaan atau nationalities education. Hal ini merujuk pada pengertian pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang membentuk manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang termuat dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan pendidikan yang membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Baik, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa fungsi pendidikan kewarganegaraan sebenarnya tidak hanya sebagai pendidikan kebangsaan, tetapi juga bisa mengembang fungsi pendidikan lainnya. Misalnya pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan melalui pelajaran PPKN berdasarkan kurikulum 2006. Mengembangkan berbagai fungsi yakni sebagai pendidikan kebangsaan, pendidikan multikultural, dan pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi. Pendidik kewarganegaraan yang diwujudkan melalui PPKN 2013 memuat fungsi sebagai penilaian, dan karakter kewarganegaraan yang khas Indonesia, yakni karakter Pancasila. Pendapat lainnya menyatakan bahwa PKN memiliki sifat multimediasionalitas yang menjadikan bidang studi PKN dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter, kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi menurut SIPRIA 2012. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.